Sobat Kelapa Gading, apa kabarnya semuanya? I hope you're doing great today. Coba dong boleh tulis di kolom chat kalau kalian hari ini kabarnya baik. Boleh dong tulis, aku baik-baik saja. Atau boleh juga drop hearts ya. Oke, luar biasa banget walaupun kita ibadahnya online. Tapi aku harap kita bisa sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Siapa yang percaya hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kebebasan setiap kita? Amin, saudara-saudara. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. There's a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the path where you've been, till I'm right where you want me. That's where I will be. Freedom's coming and it has a name. Oh, no room for my change. Oh, you take it away. Freedom's coming and it has a name. And it is Jesus. How sweet is the name. Says for freedom that I was set free. Now I'm getting the victory that you won for me. And you want to journey there. Our walls that remain. What we will do, guys? Yes. You're making a way. Let's say Freedom's coming and it has a name. Oh, no room for my chains. Oh, you take it away. Freedom's coming and it has a name. And it is Jesus. How sweet is the name. Freedom's coming and it has a name. Oh, no room for my chains. Oh, you take it away. Freedom's coming and it has a name. It is Jesus. How sweet is the name. Oh, how sweet is your name. Yes. Thank you, Jesus, for freedom. mari kita mau katakan One by one, chain by chain, watch them fall as we lift your name. Strongholds break, sin erased, washed by grace in the power of your name. One by one, chain by chain, watch them fall as we lift your name. Strongholds break, sin erased, washed by grace in the power of your name. One by one, chain by chain, watch them fall as we lift your name. Strongholds break, sin erased, washed by grace in the power of your name. beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Mari teman-teman, hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini mari kita mau sama-sama masuk lebih dalam kehadirat-Nya. Yes, Jesus. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky,
Hai teman-teman semuanya, Shalom. Sekarang sebelum eh, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama minggu ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biar setiap apa yang hamba-Mu ini bagikan ya Tuhan, setiap apapun yang hamba-Mu ini bicarakan Tuhan, itu sesuai dengan isi hati-Mu aja ya Tuhan yang mau Kau sampaikan untuk anak-anak-Mu hari ini ya Bapak. Berkati lidah bibir hamba-Mu ini juga ya Tuhan, biar yang dikeluarkan Tuhan adalah apa yang mau Engkau sampaikan aja ya Tuhan, biar firman ini bisa menjadi rema dan bertumbuh di hati setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Oke, hari ini aku mau bagiin tentang community, tentang komunitas di mana tempat kita bisa bertumbuh. Berterima kasih banget kalau di umur kalian yang masih muda ini kalian ada Battle Teens, ada Upper House, tempat di mana kalian bisa belajar, kalian bisa bertumbuh gitu kan. Nah, sekarang aku mau bagiin apa sih komunitas, kenapa sih kita butuh community, kenapa sih kita butuh tempat wadah untuk bertumbuh gitu loh. Kan aku juga bisa hidup sendirian gitu kan. Mungkin ada banyak orang yang berpikir begitu, banyak anak muda yang banyak anak-anak atau teman-teman seumuran kalian yang punya pemikiran seperti itu. Gue bisa kok hidup sendirian, gue nggak butuh teman. Mungkin ada gitu kan ya. Nah, aku mau bagiin di sini kenapa sih kita butuh community ini, kenapa sih kita butuh tempat ini gitu kan. Nah, setelah aku renungkan gitu kan ya, kenapa sih komunitas, iya ya, kenapa ya gitu kan, kenapa sih kita sebagai manusia gitu loh butuh orang lain, butuh temen gitu kan. Dan ternyata setelah aku renungin, setelah aku cari-cari tahu, memang seperti as we know gitu loh, kalau manusia itu makhluk sosial gitu loh, dimana kita nggak bisa hidup sendirian. Dan ternyata without kita sadarin, mungkin pada dasarnya tuh kita diciptakan Tuhan tuh memang bukan untuk sendiri, bukan untuk cuman ya udah lu hidup aja sendirian gitu kan, gak cuma itu doang, tapi memang kita diciptakan untuk berkelompok gitu loh, untuk satu sama lainnya gitu loh. Karena apa? Kenapa Tuhan, contohnya tuh apa, kenapa Tuhan menciptakan kita berkelompok? Karena dia waktu pertama kali manusia pertama diciptakan itu Adam, Tuhan lihat kok ini orang kesian ya sendirian gitu loh, makanya dia ciptain Hawa. Dan ketika Tuhan Yesus turun di dunia buat melakukan penginjilannya, dia juga ngerekrut 12 muridnya. Ya kan, itu juga pasti salah satu contoh di mana kita bisa lihat kalau kita tuh nggak bisa hidup sendirian. Even Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus yang maha segala-galanya gitu loh, dia bisa ngapa-ngapain aja sendirian mungkin, tapi dia mau kasih contoh kepada kita kalau kita nggak bisa hidup sendirian gitu kan. Dan kenapa sih kita diciptakan gitu? Karena dia tahu, karena Tuhan tahu kalau we cannot live alone gitu loh, kita tidak bisa melakukan apapun sendirian gitu kan. Jadi kenapa sih aku mau bagiin poin-poin di sini, kena ada sekitar 5 poin, kayaknya banyak tapi enggak, percayalah. Kenapa sih kita butuh komunitas, kenapa sih kita butuh temen gitu loh, kenapa sih kita butuh orang lain gitu kan. Nah, yang pertama adalah two is better than one. Berdua lebih baik daripada sendirian. Kenapa? Ya karena itu balik lagi ke poin yang tadi aku bilang awalnya. Kenapa sih? Karena emang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi dengan satu sama lain. Mungkin kalau aku nggak bayangin dulu kalau Adam gak diciptain Hawa gitu. Mungkin dia aneh kali sendirian. Kita sekarang aneh kali. Kita makhluk individualistis gitu loh. Ya udah gitu, lo sendiri aja gitu. Selain itu gitu loh, kenapa kita butuh komunitas? Karena kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita telaah gitu loh, di balik
banyak hal-hal besar yang terjadi di dunia ini, di balik mungkin artis-artis yang hebat yang kita tahu gitu loh, di balik gereja-gereja yang besar yang kita tahu, mungkin tanpa kita sadari atau mungkin kita tidak tahu gitu loh, mereka tuh punya orang-orang di belakang mereka, even let's say artis lah, penyanyi siapa gitu kan, mereka memang sendirian di atas panggung gitu kan, mereka memang menyanyi sendirian gitu loh, mereka tampil sendirian, tapi di balik mereka gitu loh, banyak ada orang-orang manajemennya dia, ada manajernya dia, ada siapa, penulis lagu, ada produser, ada tim makeup artist, tim wardrobe-nya gitu yang buat baju, buat supaya dia ketika dia tampil ke depan dia terlihat baik gitu loh. Nah, jadi udah sangat-sangat jelas kan gitu loh kalau dibalik banyak hal-hal besar, dibalik banyak hal-hal hebat di dunia ini tuh nggak bisa loh cuma satu orang yang ngelakuin hal itu gitu loh, butuh tim yang kuat, tim yang solid gitu loh, butuh beberapa kepala supaya bisa menjadikan sesuatu ini hebat gitu loh. Makanya two is better than one gitu loh, nggak bisa tuh kita sendirian karena itu. Dari yang kayak aku sebutin sebelumnya juga, Tuhan sendiri yang udah jelas-jelas kasih contoh ke kita kalau di balik mukjizat yang dia lakukan, di balik pelayanannya Tuhan Yesus yang luar biasa, ya udahlah ya, kita udah tahu sendiri gitu loh, berapa banyak mukjizat, berapa banyak keajaiban yang Tuhan bikin waktu dia pelayanan gitu kan. Itu dia udah ngasih contoh kalau gak bisa loh dia ngelakuin ini sendirian kalau gak ada 12 muridnya gitu loh, kalau gak ada tim di belakangnya dia yang bisa support dia gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir kalau oke, I'm fine alone gitu loh. Aku pun sendiri sempet ada di fase dimana aku berpikir seperti itu gitu loh, kayak ya udah gue bisa kok sendirian, ternyata turns out aku nggak bisa gitu loh, karena aku butuh orang-orang di sekitar aku butuh orang-orang yang bisa support aku ketika aku mulai down, ketika aku mulai capek gitu loh, ketika aku lagi pusing nih sendirian gitu loh, aku butuh tempat untuk cerita gitu. Nah itu di mana ya, itu komunitas gitu loh, itulah gunanya komunitas, itulah gunanya teman, itulah gunanya keluarga bahkan gitu kan. Oke, terus lanjut kita ke poin kedua ya. Setelah kita tahu nih kita nggak bisa sendirian, poin kedua adalah win each other. Kita butuh, balik lagi ini kalimat ini mungkin akan terdengar diulang-ulang gitu loh, tapi kita butuh satu sama lain. Nah, karena ya itu kita tidak diperuntukkan untuk hidup sendirian gitu kan. Bayangin deh, coba kamu bayangin kamu hidup sendirian gitu loh, sama kayak Tarzan kali ya contohnya gitu loh, ketika dia dibuang di hutan gitu kan, ceritanya waktu dia kecil dia dibuang tuh di hutan kan sama orang tuanya, ditinggalin gitu kan, entah ditinggalin entah ketinggalan gitu kan di hutan. Ya udah, masa ngomongnya sama monyet gitu kan sama jerapah sama gajah kan nggak mungkin gitu kan. Kita butuh orang untuk berinteraksi gitu loh, untuk yang sama kita gitu, yang ngobrolnya bahasanya sama nih, bahasa manusia bukan bahasa hewan gitu kan. Dan selain kita, kenapa kita butuh satu sama lain gitu loh, karena Tuhan itu menciptakan kita berbeda. Tuhan menciptakan kita itu unique in our own way. Mungkin aku bisa nyanyi, mungkin si B bisa nyanyi juga gitu loh, tapi beda gitu loh cara nyanyinya misalnya gitu. Atau enggak, mungkin si A bisa melakukan hal yang sama dengan yang si C yang lakukan, tapi ketika si A ngelakuin hal yang sama gitu loh sama si C, itu pasti hasilnya beda gitu loh. Makanya kenapa Tuhan nggak cuma iseng-iseng doang nyiptain, oh ya udah biar banyak nih gitu kan, si A bisa ini, si B bisa ini, si C bisa ini gitu, ya udah gue iseng aja gitu. Enggak, Tuhan nggak cuma iseng nyiptain hal itu. Karena apa ya, karena
kelebihannya si A buat nutupin kekurangannya si B gitu loh kan, karena nggak ada yang sempurna ya di dunia ini gitu loh. Kelebihan aku buat nutupin kekurangannya kalian gitu loh. Begitu juga sebaliknya, kelebihan kalian bisa jadi menutupi kekurangan aku gitu loh. Jadi memang kita harus berjalan bersama-sama gitu loh. Dan that's why kita butuh komunitas, kita butuh tempat di mana kita bisa disupport gitu loh. Kita bisa disupport dan kita bisa menyupport dalam banyak hal gitu loh. Dan tetap kita bisa can still be ourselves tanpa harus aku bisa segalanya, tanpa harus dia bagus-bagusin, karena basically komunitas itu adalah tempat di mana juga kita bisa diterima gitu loh tanpa kita menjadi orang lain. Begitu. Nah, aku nemuin ayat di sini di Ibrani 10 ayat 25. Aku baca versi Alkitab Mudah Dibacanya ya. Dibilang ini, kita seharusnya tidak berhenti untuk berkumpul sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita berkumpul dan saling menguatkan. Kamu harus terus melakukannya karena mengingat hari itu akan segera datang. Hari itu di sini dibilangnya itu akhir zaman ya gitu. Di sini tegasin seharusnya kita nggak berhenti berkumpul gitu loh. Kita harus saling menguatkan gitu malah satu sama lain. Nah, that's why kenapa kita harus ada di dalam satu komunitas. Kenapa kita harus di dalam satu community gitu loh. Karena aku nggak bisa nih kalau nggak ada siapa Cioca, nggak ada Konato, nggak ada Kojovan gitu loh yang support aku gitu loh. Dan mungkin banyak sekarang teman-teman gitu loh atau enggak orang-orang terdekat kita yang bahkan nggak punya komunitas ataupun dia tadinya berkomunitas terus sekarang enggak gitu loh. Padahal tanpa disadarin komunitas itu penting banget, community itu penting banget buat menurut aku ya di usia-usia kalian tuh itu penting banget gitu, karena aku pun dulu ngerasain ketika aku ada di posisi kalian, ketika aku di usia remaja gitu loh, bagaimana apa sih pentingnya si komunitas ini untuk saling ketika aku lagi down gitu loh. Karena di umur-umur kalian tuh riskan banget untuk ngerasain yang namanya mental breakdown atau enggak aku nih apa sih gitu loh, pencarian jati diri gitu loh, aku nih di dunia ini buat apa sih. Nah, berada di komunitas yang benar itu adalah juga salah satu cara kita untuk supaya apa ya, biar kita tuh gak salah langkah gitu loh, kita gak salah jalan gitu loh ketika kita ada di masa-masa galau itu gitu kan. Dan kayak gitu ketika banyak yang memilih untuk pergi gitu kan, tanpa mungkin mereka merasa udahlah terlalu diatur gitu loh, atau enggak terlalu bagaimana gitu kan, gue kayaknya nggak cocok nih sama ini. Padahal mungkin karena mereka mencoba untuk menjadi diri mereka yang lain, sedangkan di komunitas di community ini kamu bebas loh untuk tetap menjadi diri kamu yang sesungguhnya gitu loh, tanpa harus tanpa harus kamu pakai topeng gitu loh, karena kamu ya udah, kita menerima kamu sebagaimana kamu kan. Nah, lanjut ke poin ketiga, you cannot teach yourself. Setelah kita tahu kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh satu sama lain gitu loh. Di poin yang ketiga ini adalah kita nggak bisa tuh ngajarin diri kita sendiri, kita nggak bisa tuh belajar hal baru sendirian gitu loh. Aku menekenin di sini hal baru ya, nggak bisa tuh kita di sini belajar hal baru sendirian, karena at the certain point pasti akan stuck gitu loh, bakal diem di situ aja karena udah gue nggak ngerti. Misalnya kita belajar apa ya, misalnya belajar masak atau belajar bahasa gitu loh, kita bisa belajar sendirian gitu loh, tapi akan ada satu titik di mana kok gue nggak ngerti ya, gue nggak ngerti ini di sini, dan kita nggak bisa belajar ke tahap yang selanjutnya karena kita nggak ngerti di part yang ini gitu loh. Dan ketika kita manggil guru les, akhirnya kita belajar, kita nonton video di YouTube, kita baca buku gitu loh,
atau nggak kita tanya sama orang yang bisa, dan di situ bisa kelihatan gitu loh, oh ada kemajuan nih ketika kita nonton video, ketika kita tanya sama orang lain gitu loh. Nah di situ kelihatan kan kalau kita ini nggak bisa belajar apa-apa sendirian gitu loh, kita butuh orang lain untuk ngajarin hal itu, kita butuh the other expert buat belajar hal tersebut gitu kan. Dan hidup ini, life is too hard to fight and walk on our own menurut aku kan. Jadi dan kita butuh masukan, kita butuh ini nih, kita butuh apa buat memilih nih, butuh masukan buat milih nih gimana sih yang baik tuh yang mana sih, butuh pendapat orang lain juga untuk supaya kira-kira ini pilihan gue bener gak ya, ini jalan yang gue pilih salah gak ya gitu kan. Dan Tuhan sudah taruh orang-orang di sekitar kita untuk supaya kita tuh gak sendirian, kita tuh gak berjalan sendirian gitu loh. Jadi siapa aja orang-orang itu, ya itu komunitas, bahkan keluarga itu tuh sebenarnya tanpa kita sadarin itu adalah komunitas yang paling kecil dimana kita bisa membantu satu sama lain gitu kan. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang sudah Tuhan sediakan buat kita gitu loh, sebagai anak-anaknya, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang berat ini gitu loh. Karena itu adalah salah satu cara yang dia kasih. Ya udah nih, gue nempatin A, B, C, D di sekitar aku misalnya gitu. Karena Tuhan tahu aku nggak bisa sendirian nih, makanya dia kasih A, B, C, D. Ketika aku bingung, ketika aku harus bertanya gitu loh, kan aku nggak dapat karunia audible dari Tuhan ya gitu kan. Jadi orang-orang di sekitar aku lah yang ngingetin aku nih, Lin lu tuh kayaknya udah mulai salah deh, Lin lu kayaknya salah deh milih ini, kayaknya lu harusnya ini deh gitu kan. Jadi mereka yang akan menjadi pengingat-pengingat gitu loh, yang kasih aku warning supaya aku tuh nggak salah jalan gitu loh, supaya aku tuh nggak salah strategi nih buat menjalani kehidupan ini gitu loh. Dan pasti banyak yang bertanya, enggak kok Ci, aku bisa sendirian gitu loh, aku bisa kok sendiri gitu loh. Abis kalau sama keluarga aku ribut, sama tim pelayanan aku juga ada masalah terus, aku nggak miskom terus nih Ci, banyak hal-hal yang maksud aku apa, maksud dia apa. Karena itu pasti guys gitu kan, di dalam satu komunitas, even keluarga pun pasti akan terjadi yang namanya gesekan, akan terjadi yang namanya masalah. Itu pasti, hukumnya pasti, itu udah nggak bisa dihindarin. Karena ada di Amsal 27 ayat 17 juga, di situ tertulis besi menajamkan besi gitu loh, dan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kenapa dikasih masalah sama Tuhan gitu loh, padahal itu yang orang buat ngebantuin kita kan harusnya gitu loh. Karena itu is a part of process gitu loh, dimana supaya kita bisa jadi be a better person gitu loh, gimana kita bisa jadi orang yang lebih baik gitu loh, gimana kita bisa menjadi pribadi yang sesuai Tuhan, yang Tuhan mau. Makanya dikasih orang-orang ini selain buat kita gitu, selain untuk membantu kita gitu ketika kita ketemu problem, ketika kita ketemu masalah. Orang-orang ini juga yang mungkin akan terlihat seperti masalah itu sendiri, padahal enggak gitu loh, itu emang Tuhan kasih supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya aku pemarah gitu loh, mungkin Tuhan akan bikin orang-orang yang di sekitar aku bikin mancing aku marah terus gitu loh, padahal itu yang supaya Tuhan mau supaya aku bisa ngontrol emosi aku. Mungkin ada yang nggak sabar, ditaruh orang-orang di sekitarnya yang bikin dia nggak sabar. Nah disitulah Tuhan mau kasih ajarin nih, supaya kamu sabar, kamu harus bisa nih ngontrol itu gitu loh, ngontrol amarah kamu, ngontrol emosi kamu gitu loh. Itu pun juga jadi part of our process supaya jadi seperti be a better person gitu loh. Jadi jangan
nggak apa-apa guys berantem itu, karena ribut itu, karena itu adalah bagian dari proses. Jadi harus setia sama proses karena nanti hasilnya akan baik kok gitu kan. Nah, setelah kita tahu nih kita nggak bisa hidup sendirian, kita butuh satu sama lain, kita nggak bisa ngajarin diri kita sendirian gitu kan. Apa sih yang poin keempat yang mau aku bagiin di sini adalah melawan kegelapan, defeats darkness. Kan pasti di sini kita udah sering, ada beberapa yang pasti udah pernah ikut retret gitu. Nah, di dalam setiap retret pasti ada kalimat ini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan gitu kan. Waktu awal-awal aku bertobat juga, ini kalimat apa sih gitu loh. Emang apa sih hebatnya keterbukaan itu gitu kan. Kenapa sih kita harus terbuka? Karena aku pribadi adalah orang yang paling gak begitu sering cerita gitu loh sama orang lain gitu kan. Kayak ngapain sih gue harus ceritain masalah gue ke orang lain, ngapain sih gue harus ceritain aib gue ke orang lain gitu loh, ntar malah dijadiin counterback lagi buat gue gitu kan. Sempet ada masa-masanya aku berpikir seperti itu, tapi di sini Tuhan mau kasih tahu kalau ngasih tahu ke kita kalau keterbukaan itu memang adalah awal dari pemulihan. Kenapa? Di Yakobus 5 ayat 16 dibilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar pula bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini udah karena saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Itu sih dimana ketika kamu membuka sisi gelap kamu datang nih dengan sisi gelap kamu ke terang gitu kan. Otomatis udah, kalau gelap didatengin ke terang, udah gak ada gelapnya gitu loh. Jadi aku di sini mengencourage kalian supaya kalian cerita gitu loh ke orang-orang yang kalian percaya, ke Cici Koko yang ada di Battle Teens ini, karena kalian di sini kalian bisa bebas cerita ke mereka, kalian bisa bebas kok minta didoain gitu loh sama mereka gitu loh, ke orang-orang yang kamu percaya ya. Supaya apa? Supaya kamu bebas dari dosa itu, supaya kamu bisa menghilangkan gelapnya itu. Karena kalau kita diem di gelap terus, kita akan selamanya gelap aja gitu loh, nggak akan terang-terang, kita akan stuck aja di situ gitu loh, nggak akan kemana-mana gitu loh. Jadi bukan Cici Koko di sini pun tidak akan pernah membuka aib kalian ke sesama kita gitu loh misalnya, enggak. Itu akan menjadi rahasia kamu, dia dan Tuhan gitu loh. Jadi memang di sini kita yuk sama-sama mau doain satu sama lain gitu loh. Makanya ada upper house kan, dimana kalau kalian mau cerita, kalian mau minta didoain tuh bisa banget gitu loh, boleh banget gitu loh. Jadi jangan takut gitu loh kalau akan bocor gitu loh. Nggak, karena kayak yang tadi dibilang gitu loh, karena nggak akan, kita harus datang ke terang gitu loh. Kalau kita nggak datang ke terang gitu, kalau kita tidak membuka gitu kan, kita nggak terbuka, kita nggak mengaku, nah itu nggak akan kemana-mana tuh, dosa di situ aja tuh terus gitu kan. Terus poin yang terakhir, poin yang kelima adalah choose carefully. Kayaknya aku udah sering banget bilang, kayaknya di upper house deh Pak, kayak di upper house kalau supaya nggak salah cerita nih, kan tadi aku bilang di poin yang sebelumnya kita harus cerita, kita harus ngaku biar gak salah cerita. Gimana sih supaya aku nggak salah langkah gitu sih, biar malah aib aku nggak bocor gitu. Pilih dengan hati-hati siapa teman kalian, siapa inner circle kalian, teman-teman terdekat kalian, orang-orang yang bisa kalian percayai untuk cerita, untuk ngaku, untuk ngaku dosa itu ya gitu kan, supaya kalian bisa didoain, kalian bisa sembuh lah dari si gelap itu gitu kan. Nah, bersyukur banget kalau ketemu BTKG ini, ada upper house, ada BTKG di umur kalian tuh udah ada banyak, maksudnya banyak komunitas yang bisa menyupport kalian. Karena aku pun pribadi, BTKG ini bukan cuman sekedar tempat ibadah gitu loh. Aku hari Minggu karena papa mama aku ibadah umum, aku ikut Battle Teens. No, nggak cuma sekedar itu. BTKG Battle Teens menurut aku tuh
it's my second family sebenarnya gitu loh, karena lewat komunitas inilah aku bertumbuh gitu loh, aku menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh, aku bisa berbicara di depan kalian seperti ini gitu loh. Karena kalau think back, kalau aku mikir 10 tahun yang lalu mungkin kan, kalau aku tidak ikut komunitas mungkin aku beda banget kali yang kalau kalian kenal sama aku yang sekarang ini gitu loh. Gak akan nih berani ngomong di depan umum gitu loh, parah banget deh gitu kan. Makanya aku bersyukur banget aku ketemu komunitas yang benar, di mana aku bisa develop dalam banyak hal, nggak cuma dari sisi rohani aku, tapi dari akunya sendiri gitu loh, sebagai manusia gitu loh. Aku banyak banget dibekali gitu loh, aku ketemu berbagai macam orang, aku berorganisasi gitu loh di komunitas ini, di mana oh aku mengerti nih cara kerjanya seperti ini dan ini gitu loh. Nggak ya udah cuma aku datang ibadah gitu loh, nggak cuma oh ya layanan gitu, nggak cuma sekedar itu, tapi aku dibekali banyak hal, di mana ketika aku di dunia luar, ketika aku ditaruh di marketplace aku bisa tetap pegang firman Tuhan, aku bisa menjadi tetap pribadi yang lebih baik. Oh kalau ketemu orang yang seperti ini aku harus bertindaknya seperti ini gitu loh. Jadi gitu guys, punya komunitas itu tuh bukan suatu kelemahan buat aku, menurut aku, karena mungkin banyak yang berpikir iya aku punya komunitas yang malah jadi ya udah aku banyak dibatasi nih, apalagi komunitas gereja gitu ya. Jadi kayak aku banyak dibatasi nih, enggak, ternyata malah banyak opportunity, malah banyak hal-hal yang hebat yang bisa kita lakukan sebenarnya karena kita berada di komunitas ini gitu loh. Dimana ketika kita ditaruh di sekolah, ketika kita ditaruh di tempat les gitu loh, malah mungkin banyak orang-orang yang bisa melihat, ih ini anak beda ya, ih si A nih kayaknya nggak kayak teman-teman pada seumurannya gitu loh. Jadi gitu, di sini juga kalian kayak aku tadi bilang bisa cerita, bisa bertanya, bisa belajar gitu loh, tanpa akan dimarahin gitu loh. Ketika kalian salah, nggak kan tuh kayak dimarahin, dibentak-bentak, no gitu loh, malah kita kan dikasih tahu, oh kamu tuh salahnya di sini loh, harus seperti ini loh. Akan banyak orang-orang yang ngajarin kalian gitu tanpa dimarahin gitu kan. Jadi nah di Amsal 13 ayat 20 juga dibilang nih, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang baba menjadi malang. Kan kayak udah pada tahu ya, kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu udah pasti banget, karena aku udah melihat banyak banget kejadiannya, udah melihat banyak banget contohnya gitu loh. Jadi gak usah macam-macam deh guys gitu kan. Ketika kalian sudah ada di tempat yang benar gitu loh, menurut aku ya udah bertahan aja di situ. Ada gesekan itu seperti yang aku bilang di poin sebelumnya, itu pasti gitu loh. Tapi kalian boleh berteman sama siapa aja. Aku udah berkali-kali banget bilang juga, kalian bebas berteman sama siapa aja, tapi pilih, choose your inner circle gitu loh. Karena lingkungan terkecil kalian yang akan menentukan siapa yang kalian menjadi seperti apa gitu loh. Penting banget memilih inner circle. Aku nggak bilang memilih teman ya, tapi inner circle itu harus banget dipilih, karena aku sudah melihat banyak contohnya ketika banyak teman aku yang salah memilih inner circle dia, dan malah dia tidak menjadi lebih baik gitu loh, bahkan malah menjadi lebih buruk. Jadi please banget guys, jangan dipilih ya teman-teman terdekatnya gitu. Jadi aku udah selesai sampai sini. Untuk mensummarikan ini semua, aku cuma mau bilang, komunitas itu, community is place where we can grow, we can learn, bahkan kita bisa lean on di komunitas ini gitu loh. Karena kita bukan menjadi destiny kita kalau kita itu hidup sendirian. Kita tuh bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu tujuan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Tuhan maunya kita tuh hidup
untuk support satu sama lain, untuk bertumbuh, untuk ngajarin satu sama lain. Karena aku pribadi pun aku adalah, mungkin aku bisa dibilang aku bertumbuh di dalam komunitas ini gitu loh, dimana komunitas ini bertumbuh, aku pun ikut bertumbuh sejujurnya. Karena untuk menjadi pribadi aku yang sekarang gitu loh, sedikit cerita aja kan, untuk bisa menjadi pribadi aku yang sekarang ini karena komunitas juga gitu loh yang ngajarin aku banyak hal, untuk gimana sih caranya berorganisasi dengan baik, gimana sih caranya berinteraksi dengan yang lebih tua, gimana sih berinteraksi dengan yang lebih muda, gimana sih aku harus bersikap di depan orang tua, di depan yang lebih tua, di depan si koko gitu loh, bagaimana aku harus bersikap untuk yang lebih muda gitu loh, untuk adik-adik di bawah aku gitu loh. Dan gimana sih ketika aku bertemu dengan orang yang seperti ini, gimana aku harus bertindaknya seperti apa, aku harus bersikap seperti apa gitu. Aku pun belajar banyak hal dari komunitas ini gitu loh. Jadi ketika kalian ada di komunitas ini, menurut aku pergunakan sebaik-baiknya gitu loh. Ketika kalian punya kesempatan diajak cici kokonya nih untuk pelayanan gitu loh, ayo gabung gitu loh, ayo tolong bantuin ini yuk, ayo bantuin gitu loh. Karena disinilah tempat kalian bisa belajar. Karena ketika kalian salah, kalian juga nggak akan dimarahin gitu loh di sini. Jadi gitu, supaya tidak jatuh gitu loh dalam dosa, supaya nggak salah nih untuk ambil langkah. Jadi yuk sama-sama kita ada di dalam komunitas yang benar, kita bertumbuh bareng-bareng, nggak cuman kalian tapi aku pun ikut bertumbuh gitu loh, supaya kita bisa memenuhi goals Tuhan dalam hidup setiap kita gitu. Sekian sharing aku untuk hari ini, untuk minggu ini. Yuk kita bersatu untuk nyelesain sharing hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau di umur yang masih muda ini, di umur yang masih belia ini Tuhan, kami telah ditemukan untuk di komunitas Battle Teens ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap apapun ya Tuhan yang menjadi kekurangan kami Tuhan, Kau yang juga yang bisa menyempurnakan lewat komunitas ini ya Tuhan, lewat teman-teman kami Tuhan, lewat keluarga kami ya Bapa, supaya setiap apapun yang kami lakukan itu juga bisa mendekatkan kami dengan Engkau ya Tuhan, bisa memenuhi apa yang menjadi tujuanmu untuk setiap hidup setiap kami ya Allah. Kau terus juga yang berkati komunitas ini ya Tuhan, Kau juga berkati pemimpin-pemimpin yang ada di komunitas Battle Teens ini ya Tuhan, biar kami juga bisa memfasilitasi anak-anak ini Tuhan, supaya bisa bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Pertemukan mereka dengan teman-teman yang bisa membuat mereka bertumbuh Tuhan, gak cuma secara rohani tapi dalam sisi kehidupan mereka yang lain juga ya Allah. Membawa mereka ke dalam tangan, anak-anak Battle Teens ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Kau yang berkati setiap sekolahnya, Kau berkati setiap keluarganya, Kau yang berkati setiap kehidupannya ya Bapa, supaya Engkau yang terus pimpin dan sertai anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin.